junjungan kita, tauladan kita, beliau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di sini beserta keluarga besar Ranting Cinta, termasuk umat beliau yang akan mendapatkan syafaat fid dunya wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenalkan kami pengurus cabang JLA Kabupaten Banyumas. Tidak sekedar pengurus PAC yang hadir di sore atau siang hari ini, mewakili cabang Kabupaten Banyumas. Yang kebetulan mohon maaf hari ini beliau ketua PC-nya Pak Kiai Mustoli lagi ada kegiatan di luar kota sehingga menunjuk saya untuk mewakili beliau. Sehingga mohon maaf apabila tutur kata saya banyak yang keliru, banyak yang tidak pas, banyak kasar dan seterusnya. Ini karena sekedar wakil. Wakil bawa kali sedikit. Sehingga tidak pas dengan beliau. Kalau beliau yang menyampaikan itu membahana luar biasa. Tapi kalau saya yang masih belajar, bukan pidato yang berapi-api, tapi api-api lagi pidato. Api-api lagi berdajul atau menang. Menang tidak karet. Bapak Ibu yang saya hormati, tidak usah tegang ya. Rukyah buram bakal usah tegang. Ayo kocok nggak perlu semaras ini. Santai saja, nggak usah tegang. Kita hadir di siang hari ini. Mohon maaf, ini perlu saya sampaikan di awal. Hanya berharap mohon kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak tergantung kami yang ada di sini, tapi betul-betul minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan siang hari ini akan saya sampaikan beberapa terkait dengan minimal 3 hal. Karena melihat beberapa fenomena yang ada di masyarakat terkait dengan apa sih rukyah, kemudian apa sih gura, kemudian mungkin ada sebagian yang ingin tahu tentang keorganisasian JLA. JLA sih jamin berarti sama. Kemudian yang ketiga ini yang mandat-mandat. Ya, ini kasus juga banyak yang terjadi. Ada yang kepengen dari apa hubungan rukyah mas-mas kaya JLA. Tapi kira ya paling pila ya kan kebetulan loh cocok semena. Ya ini perlu saya sampaikan kepada panjenengan semuanya agar clear, agar semuanya paham, agar semuanya tidak takut, baik takut di rukyah maupun takut terhadap hal-hal yang terkait dengan finansial atau pembiayaan dengan metode rukyah. Ini bisa. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama, apa sih rukyah? Saya yakin Bapak Ibu semuanya yang hadir di sini sering membuka YouTube, sering melihat TV. Rukyah mesti menjadi jempling-jempling, jempling-jempling, masih kayak rukyah itu tidak identik dengan kesurupan. Tidak semuanya orang yang dirukyah itu mesti kesurupan. Tidak semuanya seperti itu. Ya. Apa sih rukyah? Rukyah itu bacaan-bacaan yang digunakan sebagai wasilah memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesembuhan penyakit kita, baik itu penyakit medis maupun penyakit non medis. Jadi tidak hanya sekedar yang ketemper 6 kali kapen itu enggak ya. Jadi kemungkinan ada beberapa yang beriaman, diperiksa oleh dokter, dirongsen, dapat jangan apa-apa barang kesubuk namarin Bismillahirrahmanirrahim. Hidup baca Alhamdulillah mari.
Ya, orang dulu kan bismillah. Si kita fasih banget bismillah topretung tapi anu lagi tirakati ya. Kalau orang-orang dulu sembilan tapi jangan main apa. Ya kayuku ya kayumu, ya kayu ya koyun. Orang-orang dulu itu ya kayuku ya kayumu. Tapi ketika kata benar diyakini benar, dilakoni kehidupan sehari-hari yang langgeng. Ya, jadi ruqyah itu adalah bacaan-bacaan yang digunakan sebagai wasilah memohon kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita adalah jamiah ruqyah ahli sunnah wal jamaah, bacaan yang kita pakai adalah bacaan yang diajarkan oleh para ulama kita. Ya, yang mestinya menggunakan Al-Quran, menggunakan sholat. Apa boleh sih ruqyah dengan bahasa Jawa? Boleh asal tidak melanggar syariat Islam. Orang-orang kita dulu juga ya banyak yang menggunakan bahasa Jawa untuk doa-doa itu. Jangan masalah asal tidak keluar dari syariat Islam. Tetap yakin dan percaya bahwa Allah lah Sang Penyembuh. Kita hanya berikhtiar. Penyakit yang bisa kita upayakan, bisa kita ikhtiari, itu bisa medis, bisa non medis. Begitu. Selanjutnya JRA atau Jamiah Ruqyah An-Nahdiyah, Aswaja An-Nahdiyah, itu organisasi yang di bawah lembaga dakwah Nahdlatul Ulama. Jadi kita adalah sayap dakwah mereka. Seperti halnya antara Banser dan Ansor. Banser LDNU nggih para kiai-kiai peruqyah. Begitu jadi bukan siapa-siapa, kami bukan siapa-siapa, kita adalah keluarga besar Nahdlatul Ulama. Bisa ragu karena saya ngapunten sing rame notifikan sing ruqyah coba nggo jurang mau jubah kan ya kita sebetulnya punya yaitu ini jamnya ruqyah Aswaja An-Nahdiyah. Kemudian berikutnya Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa kunci dari kesembuhan adalah yang pertama yaitu keyakinan, yakin bahwa Al-Quran sebagai sifat. Karena di dalam Al-Quran pun tertulis di sana wa nunazzilu minal Qur'ani fahuwa shifa wa rahmatul lil mu'minin. Jadi yakin bahwa Al-Quran adalah obat untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita terhindar dari penyakit, dari bahaya dan lain sebagainya. Loh, satu yakin. Kalau tidak yakin, ciri-ciri orang yang tidak yakin dalam ruqyah ya boleh main ruqyah ya saya bismillahirrahmanirrahim, kurang yakin, mending diyakinkan dulu. Yang kedua ikhlas. Ikhlas. Tidak menyentuh selambu. Yang kedua ikhlas. Kita tanamkan dalam diri kita ikhlas. Karena ada beberapa yang kemudian tidak ikhlas, maka akan terjadi sesuatu yang mungkin ya seperti yang kita lihat, mungkin seperti itu ya. Halo.
Ya. Yakin. Yang kedua ikhlas. Yang ketiga sabar. Sabar. Karena apa? Karena penyakit yang kita derita perlu penanganan barangkali tidak hanya sekali saja. Ya, mohon maaf, ke dokter saja. Sinjara menggunakan obat kimia, itu kan obat dimakan minimal 3 kali sehari. Ruqyah pun demikian. Tidak bisa atau mungkin tidak saat ini diruqyah terus mari, tapi harus diulang. Sehingga hari ini nanti bukan hanya kita ruqyah maupun kita gurah, tapi kita akan menularkan bagaimana cara kita bisa meruqyah sendiri. Sehingga nanti jenengan kalau sudah diruqyah di sini, kemudian di rumah panjenengan meruqyah untuk diri sendiri. Itu seperti itu. Itu terkait dengan ruqyah dan organisasi. Kemudian yang ketiga, karena waktunya, maaf ini biasanya itu ruqyah itu kan dilakukan atau dilaksanakan di pagi hari, sehingga waktunya ober saya menjelaskan juga artinya itu orang kerja-kerja itu bagiannya itu ini sih nemburi ya, harus bagian itu rampung, karena bisa nanti kalau dilanjutkan ke gurah, kalau ruqyahnya nanti ruqyah ya 3 metode plus gurah bisa maghrib selesai ya. Dalam hal pemberian bisaroh, ada kelompok yang lain barangkali dia harus kerja daftar dulu sejuta, daftar mengkau itu minyak isik misalnya minyak itu 4,5 juta, untuk ini sekian, begitu ya masalahnya. Itu bisa sampai budal kadun 5-6 juta. Kami tidak pernah menaruh. Bahkan perlu saya sampaikan kepada panjenengan semuanya. Kalau panjenengan mendapati praktisi kami, dengan misalnya TRPL tidak lanjut ya, ke praktisi kami dengan saya kok menarik, tolong jangan hubungi saya di nomor ini. Tolong, karena di JNA tidak boleh bertarif. Sekali lagi saya sampaikan, kasus pernah terjadi beberapa wilayah, bahkan wilayah dekat-dekat sini, kami tidak laku mengadakan ruqyah massal, tidak laku karena sebelumnya sudah didahului oleh sekelompok ruqyah yang kemudian tarifnya sampai 1,5 sampai 2 juta nih. Itu sehingga mereka terus ketakutan, gimana saya jajah sebenarnya tidak bertarif, seikhlasnya dan sepatutnya, gitu saja. Tapi bang menawi make dengan KTL tidak lanjut karena ada penyakit yang mengganggu seseorang yang misalnya ada di sini, tapi sumbernya tidak di sini, bisa sumbernya di rumah. Bisa sumbernya di lingkungan. Nah kita harus datang ke sana. Kita harus datang dan membersihkan sumber itu. Sehingga nanti kami datang dan itu tadi garis bawahnya sepatutnya dan seikhlasnya. Tidak harus sekian juta, sekian ratus ribu, enggak, seikhlasnya. Bahkan kalaupun terpaksa ada seperti wedang kopi dan beres ya. Begitu. Kayak kalau sapak, kalau bawa dewek dalam rangka nggak betul, paham ya, Bu? Pakai terus pegang-pegang banget sebenarnya. Nah untuk itu saya perkenalkan ini kami membawa lumayan banyak praktisi
dari Kabupaten Banyumas yang kebetulan beliau sebelah kiri saya, saya sendiri Busrol Hafi, asli Aji Barang. Sebetulnya di lingkungan Jingkang itu saya tidak asing karena saya pernah menjabat sekretaris MPC Nahdlatul Ulama Kecamatan Aji Barang, juga sering gilir mudik ke sini ke tempatnya Pak Waluyo. Bahkan mungkin kalau ada wali-wali murid di sini sering ketemu saya pada saat istighosah. Kalau malam apa dulu kan istighosah di SMP Ma'arif Aji Barang. Sering. Kemudian saya di Cirebon Kabupaten Banyumas statusnya di sekretaris, bilang dengan sekretaris di MPC dulu, periode yang dulu sekretaris, sekarang di PC CA sekretaris. Beliau Ustaz Teguh Hamidin asli Karangwas, daerah PC Kabupaten Banyumas. Kemudian Mas Yai Jamal, Ketua PAC Purwojati, Ketua PAC JA Purwojati. Kemudian Yai Nasuka, beliau juga Ketua PAC JA Kecamatan Karangwas. Pak Yai Nasuha dan kemudian Bapak Pan, Bapak di silaturahmi itu pembapakan dulurnya gede-gede. Kemudian di sebelah kanan saya ini Pak Kiai Sulam Taufik, asli Karangbawang. Beliau di divisi dana usaha. Jadi kalau nanti membutuhkan herbal, membutuhkan obat-obatan herbal, bisa menghubungi Mbak Kiai Sulam Taufik. Kemudian Mas Kiai Edi Supriyanto, beliau Ketua PAC Aji Barang, saya dalamnya tambahkan. Kemudian yang pojok sana, yang di pojok itu ada Mbah Rahman, Rizky Nur Rahman, itu divisi rukyah dan herbal. Divisi rukyahnya hal-hal yang terkait dengan metode apa saja itu urusannya Mbah Kiai Nur Rahman, sehingga beliau sering mobilitasnya paling tinggi sana kemari, akan sampai ke Banjarnegara. Itu sering melawat ke sana, dimintai untuk rukyah di sana. Kemudian ini Mas Kiai Munif, asli dari Panemblangan, sekarang lagi ditugas untuk membina di Tangerang karena di sana sangat minim sekali. Kebetulan sering hilir mudik ke Tangerang, saya beri tugas untuk membuka cabang di Tangerang. Kemudian yang paling ini asli dia masih Jingkang, ya, asli Jingkang. Sekarang berdomisili di Pagraji, Cilongok. Kemudian di belakang sana ada Mbah Bro Awal, itu praktisi juga CNA untuk urusan media komunikasi. Terus ada juga Mas Sidik Tamseno, Mas Ali Mustafa dari Jingkang, ditambah lagi Mas Nur Kholis juga Ansor termasuk JNA, dan ada satu Srikandi itu Ibu Indri Indri Astuti, juga praktisi dari JNA Kabupaten Banyumas. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian sebelum nanti saya akhiri, barangkali ada yang mau ditanyakan? Ya. Kalau tidak ada, nanti kita mulai saja. Nanti untuk teknis tentang rukyah dan gunanya disampaikan oleh Mas Rizky Nur Rahman. Dari saya cukup sekian. Mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Wal afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.